Mantan Kadisdik Banjarmasin ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi sewa server. Operasi Antik Intan 2026, Polresta Banjarmasin sita 1,4 kg sabu. Total 4 jamaah haji Kalimantan Selatan wafat dan 9 masih dirawat di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bandua. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Rabu 3 Juni 2026. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azani, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, Saudara, tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi di Dinas Pendidikan Banjarmasin. Kali ini mantan sekretaris sekaligus mantan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berinisial AB resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan anggaran sewa server dan aplikasi sekolah. Sambil tertunduk menggunakan masker dan rompi merah muda, AB, mantan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini langsung digiring petugas menuju mobil tahanan untuk selanjutnya dibawa dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin. AB resmi ditetapkan sebagai tersangka baru oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sewa server jaringan dan aplikasi tingkat sekolah dasar di Dinas Pendidikan Banjarmasin. Saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK pada tahun 2024, tersangka AB berperan aktif dalam proses pemesanan hingga pencairan anggaran sebesar 600 juta rupiah. Namun, dana negara tersebut dicairkan tidak sesuai penggunaan hingga memicu kerugian negara. Hasil perkembangan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yakni inisialnya AB. Sebelumnya beliau menjabat sebagai PPK di tahun 2024. Konkretnya ya karena dia PPK. Bertanggung jawab intinya Bang Nas? Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan ini, dia juga dalam proses pencairan juga dia melakukan, sehingga uang negara bisa keluar yang tidak sesuai dengan penggunaannya, sehingga ada kerugian negara di situ. Dalam rentang waktu yang sedikit dan juga. Total dari 4 tahun itu 5M. Salah satu rentang waktu ini kurang lebih 600 juta. Hingga kini, sekitar 40 orang saksi telah diperiksa. Tim penyidik Kejari Banjarmasin menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan, termasuk membuka peluang untuk melakukan penyitaan aset para tersangka karena hingga saat ini belum ada pengembalian kerugian negara. Polresta Banjarmasin berhasil menggagalkan peredaran narkotika senilai lebih dari 2 miliar rupiah dalam Operasi Antik Intan 2026. Total 1,4 kg sabu serta puluhan butir ekstasi berhasil disita sebagai barang bukti. Hampir 1,5 kg atau tepatnya 1,458 kg sabu serta 62,5 butir ekstasi berhasil disita Polresta Banjarmasin dari 40 laporan polisi dalam Operasi Antik Intan 2026. Dari puluhan kasus ini, petugas menetapkan 53 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari 47 laki-laki dan 6 perempuan yang merupakan kombinasi antara residivis serta pemain baru. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul Rein Krisman Siregar mengungkapkan, Operasi Antik Intan ini digelar selama 2 pekan terhitung sejak tanggal 12 hingga 25 Mei 2026. Pengungkapan terbesar berhasil dilakukan oleh jajaran Polsek Banjarmasin Barat dengan menyita 11 paket sabu seberat 534 gram serta 2 butir ekstasi berbentuk roket warna merah muda. Barang haram tersebut disita dari tangan seorang kurir berinisial FA yang mengaku hendak mengedarkannya di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dari hasil pengungkapan, Polresta Banjarmasin telah berhasil menyelamatkan sekitar 21.928 jiwa yang bisa terhindar dari
peredaran narkotika. Jadi artinya dari 1.457 gram dan 62,5 butir ekstasi. Ini penangkapan bervariasi dari Sat Narkoba dan jajaran. Keberhasilan operasi ini menjadi upaya Polri dalam melindungi ratusan ribu jiwa generasi muda dari ancaman narkoba. Kini, petugas masih terus melakukan pengembangan guna memutus jaringan peredaran yang lebih luas. Teka-teki kematian seorang anak buah kapal atau ABK yang semula tewas diduga akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raja Wali Raya Banjarmasin akhirnya diungkap oleh Polsek Banjarmasin Selatan. Dari hasil pemeriksaan, diduga kuat Hendra merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh rekannya sendiri. Hendra warga Jalan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Barat yang sehari-hari bekerja sebagai anak buah kapal di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan Jalan Raja Wali Raya, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Awalnya korban diduga meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Namun setelah korban dievakuasi ke RSUD Ulin Banjarmasin, dari hasil pemeriksaan tim medis korban dipastikan bukan tewas karena kecelakaan, melainkan akibat luka tusuk di bagian leher dengan kedalaman mencapai hampir 20 cm. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul Rein Krisman Siregar mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, peristiwa tragis ini bermula saat korban dan terduga MA dalam perjalanan pulang. Di bawah pengaruh minuman keras, korban mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan, sehingga membuat terduga kesal dan minta diturunkan. Saat terduga memaksa turun, korban terjatuh. Dalam kondisi emosi dan terpengaruh alkohol, pelaku kemudian menemukan sebuah wiper bekas di sekitar lokasi kejadian. Benda tersebutlah yang digunakan pelaku untuk menusuk leher korban. Ternyata yang bersangkutan yang melakukan pembunuhan dalam kondisi tidak sadar diri karena baru mengkonsumsi alkohol mungkin ya dari tempat mereka kumpul. Kemudian yang bersangkutan dibawa pulang oleh si korban, tapi karena korban membawa motornya mungkin agak sedikit ugal-ugalan, yang si pelaku merasa tidak senang dan minta turun, memaksa turun. Pada saat dia paksa turun, si korban jatuh, kemudian dengan emosi dia mencari benda yang bisa dia gunakan untuk menusuk di bagian lehernya. Kini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan atas perbuatannya terduga terancam pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, saudara, setelah ini Anda akan menyaksikan informasi seputar haji. Saudara, hingga hari ini jelang kepulangan jamaah haji Debarkasi Banjarmasin tercatat 4 jamaah haji wafat di Tanah Suci dan 9 orang tengah menjalani perawatan karena sakit. Kepala Bidang Bina Pengendalian Haji dan Umroh, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Haji Rashid Lutfiana mengatakan, jelang kepulangan jamaah haji embarkasi Banjarmasin musim haji 1447 Hijriah, tercatat 4 jamaah haji wafat di Tanah Suci. Dari data yang dihimpun, 9 jamaah haji tengah dirawat karena sakit. Kita BDJ embarkasi Banjarmasin itu jamaah yang meninggal itu ada 4 orang jamaah, dan yang dirawat itu 9 jamaah. Kita doakan yang meninggal mudah-mudahan mendapat keampunan, mendapat rahmat, dan juga hajinya menjadi haji yang mabrur, dan yang sakit itu mudah-mudahan dapat pulang sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
Sesuai dengan agenda kedatangan jamaah haji debarkasi Banjarmasin, kelompok terbang 1 dijadwalkan akan tiba di Banua besok dini hari. Disusul kelompok terbang 2 hingga 19 yang akan berakhir pada 1 Juli 2026. Kelompok terbang BDJ 01 debarkasi Banjarmasin asal kota Banjarmasin besok 4 Juni 2026 dini hari dijadwalkan akan tiba di Badua dan akan disambut di asrama haji untuk kemudian bergerak menuju titik kumpul penjemputan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Sejumlah persiapan penyambutan kedatangan jamaah haji debarkasi Banjarmasin terus dimatangkan. Sesuai dengan agenda, besok 4 Juni 2026 dini hari, pukul 03.15 WITA, kelompok terbang BDJ 01 akan tiba di tanah air untuk kemudian menurut Kepala Bidang Bina Pengendalian Haji dan Umroh, Kanwil Kemenhaj Kalimantan Selatan Rashid Lutfiana, jamaah haji kelompok terbang 1 akan disambut di asrama haji. Dilakukan pemeriksaan kesehatan akhir dan penyambutan kedatangan. Sebelum bergerak menuju titik kumpul penjemputan untuk kelompok terbang 1 asal kota Banjarmasin, yakni Masjid Raya Sabilal Muhtadin, yang telah difasilitasi oleh pemerintah kota, Kemenhaj Kota dan Panitia Debarkasi Daerah. Kepada keluarga diimbau untuk bisa melakukan penjemputan di titik kumpul sesuai dengan titik keberangkatan awal jamaah. Itu dari kota Banjarmasin, itu full dari kota Banjarmasin itu landing di Bandara Syamsuddin Nur itu jam 3.15 dini hari besok. Insya Allah besok jam 3.15 landing dan setelah itu langsung pesawat block on, memerlukan waktu sekitar 1 jam. Jamaah itu masuk ke bis dan setelah masuk ke bis, jamaah didorong menuju asrama haji di debarkasi Banjarmasin dan akan disambut oleh Ketua PPH yang juga sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu untuk teknis pembagian air Zam-Zam, Rashid menambahkan sebelumnya telah dilakukan pendistribusian Zam-Zam untuk kelompok terbang BDJ 01 oleh Kantor Kementerian Haji dan Umroh tipe A Banjarmasin dan tercatat hampir semua telah diambil oleh keluarga. Menjelang kepulangan jemaah haji ke tanah air, sejumlah perlengkapan bernuansa haji mulai diburu. Salah satunya bolang penutup kepala yang sering kali digunakan oleh wanita yang telah menunaikan ibadah haji. Berakhirnya rangkaian ibadah haji 2026 menandai kepulangan para jemaah yang semakin dekat. Bagi wanita suku Banjar, penutup kepala yang disebut bolang seringkali menjadi item yang kerap digunakan pasca menunaikan haji di Tanah Suci. Berdasarkan pantauan di salah satu penjual bolang di Pasar Sudi Mampir, Huda Basir, bolang memiliki sejumlah model, baik berbentuk ciput yang dapat langsung dikenakan, semi instan, hingga kain yang harus dililit terlebih dahulu. Harganya pun bervariasi, mulai Rp15.000 untuk jenis bolang yang paling sederhana, hingga Rp350.000 untuk bolang yang desainnya dibuat menggunakan sulam tangan. Karena membutuhkan ketelitian tinggi dan produksinya dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan untuk pembuatan setiap bolang. Dasar yang kada bisa melilit kami sediakan yang instan kayak ini, nah jadi tinggal memasang aja lagi, dan ini sudah bekaret. Kalau handak yang sudah jadi pun ada juga yang kayak ini, nah atau mispanya bila gasan hendak datang haji lo kayak ini kami produksi sendiri juga. Nah ini mispanya kerudung turun haji. Yang paling best seller tuh yang mana? Yang ini bolang buntut, yang setengah jadi nih. Nah ini yang paling banyak dicari orang. Nah kalau itu tuh pakai mesin kah atau pakai ini sulaman tangan. Kalau hendak yang mesin ada juga. Jadi sulam tangan ada, sulaman mesin ada juga. Terus rata-rata harga bolang di sini tuh dari berapa sampai berapa? Ada yang harga 15.000, ada yang 350 ada juga. Huda juga menambahkan, pihaknya tidak hanya menjual namun juga memproduksi langsung bolang-bolang yang tersedia di tokonya. Produksi dilakukan para perajin di Kota Martapura dan wilayah hulu sungai. Tak heran, bolang tidak hanya sekedar penanda haji bagi para wanita Banjar, namun juga telah menjadi bagian penting untuk mempererat dan melestarikan kebudayaan masyarakat Banjar. Syifa Azizah, Nurul Ain, TVRI Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru hibahkan peralatan damkar. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali.
Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Kota Baru mengupayakan relawan pemadam kebakaran memiliki sarana dan prasarana yang memadai dengan menghibahkan peralatan damkar. Di momen Hari Jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-76, pemerintah Kabupaten Kota Baru memberikan hibah untuk relawan pemadam kebakaran. Ada 5 relawan damkar yang terpilih, diantaranya Redkar Megin, Redkar Raja Wali Gunsar, dan Balakar Blok Mitra. Masing-masing menerima bantuan peralatan damkar berupa armada roda 3 dan kelengkapan seperti mesin dan selang. Bantuan senilai kurang lebih 200 juta rupiah per paket ini bersumber dari APBD Kabupaten Kota Baru. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kota Baru, Yudi Ridani, mengatakan pihaknya terus mengupayakan agar seluruh relawan damkar memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Namun karena keterbatasan anggaran, pemberian bantuan dilakukan secara bertahap. Masing-masing unit itu beragam sesuai dengan anggaran yang tersedia. Selengkapnya itu sebenarnya 200 juta. Nah, kalau anggarannya kurang itu berarti ada kelengkapan lain yang mungkin menyesuaikan. Jadi karena keterbatasan anggaran, jadi kami memprioritaskan yang sudah terlebih dahulu menyampaikan usulan. Pemberian hibah peralatan damkar ini diharapkan mampu memperkuat peran relawan damkar, serta meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran di Kabupaten Kota Baru. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Layanan angkutan perkotaan model baru berbasis by the service diluncurkan tepat pada hari jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-76. Inilah angkutan perkotaan alias angkot model baru yang akan mengaspal di jalanan ibu kota Kabupaten Kota Baru. Layanan angkot berbasis by the service atau BTS ini diluncurkan tepat pada hari jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-76. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Baru, Khairian Ansyari, mengatakan angkot yang ada saat ini akan ditarik karena sebagian besar kondisinya tidak layak. Sebagai gantinya, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 62 unit armada baru yang lebih modern. Armada jenis minibus berkapasitas 11 penumpang ini akan melayani 7 koridor di wilayah perkotaan. Untuk kenyamanan penumpang, seluruh armada dilengkapi dengan AC dan CCTV. Tentu saja kita pertama kita merevitalisasi angkutan kota kita yang sudah belasan bahkan puluhan tahun belum tergantikan dan sudah jauh dari kata layak. Makanya kita coba benahi, kita revitalisasi dengan angkutan perkotaan yang lebih modern, nyaman, dan kami pastikan aman. Jadi angkutan kota ini dilengkapi dengan AC, kemudian dilengkapi dengan CCTV yang terpantau secara real time melalui ATCS dan Comment Center Dinas Perhubungan Kota Baru. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Baru akan tetap memberdayakan para pemilik serta sopir angkot yang ada saat ini. Mereka dikumpulkan dalam satu wadah di bawah Organda Kota Baru dan akan diberikan pelatihan agar bisa memberikan pelayanan yang standar sesuai dengan SOP. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif meresmikan gedung dialisis atau layanan cuci darah di RSUD Dr. Haji Andi Abdurrahman Nor Senin siang. Langkah ini bagian dari komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai visi dan misi pembangunan daerah. Andi Rudi Latif mengatakan pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas penting karena kesehatan masyarakat menjadi fondasi utama dalam melahirkan sumber daya manusia produktif, berkualitas, dan memiliki daya saing. Menurutnya, keberadaan gedung dialisis punya peran strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien layanan hemodialisis atau cuci darah. Ia berharap RSUD dapat memberikan pelayanan lebih optimal, efektif, aman, dan nyaman.
Dikatakannya, pembangunan fasilitas ini wujud nyata komitmen daerah menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dapat mempermudah akses pasien terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa harus kendala. Di mana gedung ini sangat memang dibutuhkan oleh masyarakat kita, khususnya yang biasanya melakukan cuci darah, dan alhamdulillah. Selain sarana dan prasarana, Bupati mengingatkan keseimbangan peningkatan kualitas pelayanan, meminta jajaran manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, dan unsur pendukung pelayanan terus menjaga profesionalisme, integritas, serta mutu pelayanan. Hakim, TVRI, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi mengenai pengelolaan isu dan reputasi di era digital akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, agar program pembangunan dapat sampai dan dipahami masyarakat dengan baik, penting bagi pemerintah melakukan identifikasi dan pengelolaan isu serta reputasi di era digital. Seperti menciptakan iklim komunikasi sederhana dengan memperhatikan keinginan publik dengan memanfaatkan platform digital. Dalam pembangunan sering muncul berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Agar isu yang berkembang tidak menjadi kontraproduktif dan bisa menghambat pembangunan, dapat dilakukan sinergi pengelolaan isu dan reputasi di era digital. Hal ini menjadi tema yang penting dalam Public Communication Summit 2026 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan melalui PLH Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Nur Yaumil menyampaikan pentingnya melakukan identifikasi serta sinergi pengelolaan isu dan reputasi di era digital agar tingkat kepercayaan publik kepada program pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai arah kebijakan yang telah diprogramkan. Seperti Kalimantan Selatan menjadi pintu gerbang logistik tahun 2045 yang telah masuk dalam program strategis nasional, maupun program pembangunan yang memerlukan sinergi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kabupaten kota. Menanggapi terhadap yang dalam tanda kutip tadi identitasnya akan jelas. Nah, ini mungkin salah satu strategi kita juga ke depan untuk menghadapi serangan-serangan negatif yang dalam tanda kutip kebenarannya ini belum tentu benar. Ini materi disampaikan. Jadi mungkin di sesi diskusi tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana pemerintah daerah menghadapinya ini nanti kita sama-sama berdiskusi. Dalam Public Communication Summit 2026 ini menghadirkan para narasumber dari berbagai latar belakang, seperti dari Bakom Kepresidenan, ahli komunikasi dan praktisi media nasional. Kegiatan ini dihadiri pula dari jajaran Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Diskominfo Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, serta para tenaga ahli gubernur dan para pimpinan redaksi media di Kalimantan Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudinor melantik pengganti antar waktu pengurus tim penggerak PKK Kabupaten. Pada kegiatan yang sama juga dilakukan pelantikan pengurus beberapa organisasi lainnya. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan pada Selasa siang terdiri dari pelantikan pengganti antar waktu pengurus tim penggerak PKK Kabupaten yang dilantik langsung oleh Bupati Syafrudinor. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda, serta pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan yang dilantik langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan Mustaidah Syafrudinor. Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Syafrudinor menegaskan kepada semua pengurus yang telah dilantik bahwa amanah yang diberikan ini merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Karena keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif organisasi kemasyarakatan, kaum perempuan, keluarga,
serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dan diharapkan kepada pengurus yang telah dilantik bisa menghadirkan program yang inovatif, responsif dan selaras dengan keperluan masyarakat, serta terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendukung terwujudnya visi pembangunan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Dan semua manfaat dari yang dilakukan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Ribuan pelajar kelas 6 sekolah dasar se-Kabupaten Tapin ikuti hataman massal Al-Quran. Pelaksanaan hataman massal dibuka secara langsung oleh Bupati Tapin, Yamani. Pemerintah Kabupaten Tapin setiap tahunnya secara rutin menggelar hataman Al-Quran secara massal untuk jenjang sekolah dasar sederajat se-Kabupaten Tapin. Pelaksanaan hataman massal tidak lain sebagai salah satu upaya untuk melihat dan mengukur kemampuan anak dalam membaca Al-Quran untuk tingkat dasar dan terakhir sebagai motivasi bagi anak siswa yang belum hatam. Kegiatan difokuskan di Kecamatan Tapin Utara, Pendopo Galuh Bastari. Bupati Tapin, Yamani, mengaku sangat senang dengan antusias para siswa untuk mengikuti hataman kali ini. Kegiatan ini bukan hanya sebuah seremonial, namun memiliki makna yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda dan yang berahlian beriman kita terhadap Al-Quran. Kami berharap hataman Al-Quran pada hari ini tidak hanya menjadi akhir dari pembelajaran Al-Quran, melainkan menjadi awal untuk semakin rajin membaca dan mempelajari, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berharap kegiatan ini dapat menghapuskan buta aksara Al-Quran dan memotivasi masyarakat khususnya anak-anak untuk gemar membaca Al-Quran, serta untuk meningkatkan output membaca Al-Quran bagi murid SD dan menghidupkan siar Islam di Kabupaten Tapin. Berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, dan laporan hari ini disampaikan Bribda Natalia dari Satlantas Polres Hulu Sungai Selatan. Baik, terima kasih. Bersama saya Bribda Natalia dari Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Selatan melaporkan pantauan arus lalu lintas pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saat ini saya sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Mako Polres Hulu Sungai Selatan. Untuk pantauan arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar dari arah Banjarmasin menuju ke Hulu Sungai maupun dari arah Hulu Sungai menuju Banjarmasin. Dan kami juga informasikan untuk data pelanggaran lalu lintas yang berhasil tercapture ATLE, ada 20 pelanggaran yang tervalidasi, yang dimana didominasi dengan tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Dan kami juga informasikan untuk data laka lantas, menurut data IRSMS dalam 1 minggu ini, bahwa tidak ada terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi surat-surat kendaraan milik Anda. Bagi pengguna roda 2 agar selalu memakai helm SNI milik Anda dan mengaitkannya hingga berbunyi klik, dan bagi pengguna roda 4 agar selalu memakai safety belt atau sabuk pengaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Wakil Ketua DPRD ajak warga Batola ciptakan lingkungan bersih dan harmonis. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Saudara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji M. Alpia Rahman melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah Sosper tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kota Baru. Kegiatan dilaksanakan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Laut Utara dan Kecamatan Pulau Laut Sikap.
Sosialisasi peraturan daerah bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta mendorong terwujudnya lingkungan yang aman, ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Alpia Rahman didampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, DP3 AKB Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah, serta Kepala Seksi Perlindungan Perempuan DP3 AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Anita Mayasari. Alpia Rahman menegaskan sosialisasi Perda merupakan bagian dari upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak, sekaligus memperkuat peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah terjadinya kekerasan maupun diskriminasi. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melindungi perempuan serta anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi maupun perlakuan yang dapat merugikan masa depan mereka. Ini adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat, yang mana pada saat ini memang di Kalimantan Selatan kekerasan terhadap perempuan dan anak lumayan tinggi. 2025 saja kurang lebih 813 kasus, 812 kasus. Dan ini menjadi PR kita bersama, baik untuk pemerintah maupun DPRD, agar kiranya bahwa pemerintah Kalimantan Selatan sudah punya perda terkait perlindungan dan perempuan ini. Kegiatan sosialisasi berlangsung aktif dengan antusias peserta dari berbagai elemen masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi serta memperdalam pemahaman mengenai implementasi Perda di lingkungan masing-masing. Diharapkan melalui kegiatan ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak semakin meningkat sehingga tujuan Perda dapat terlaksana secara optimal di Kabupaten Kota Baru. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Desi Oktaviasari, menggelar sosialisasi peraturan daerah Sosper di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Barito Kuala. Dalam kegiatan itu disosialisasikan Perda Provinsi Kalimantan Selatan nomor 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat serta Perda nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Dalam sosialisasi peraturan daerah, Desi mengatakan kedua perda memiliki kaitan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, menjaga hubungan yang harmonis antar warga, dan menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang dimulai dari kesadaran di lingkungan terdekat. Dalam sosialisasi perda pengelolaan sampah, Desi menyoroti persoalan sampah yang kini menjadi tantangan di berbagai daerah. Ia mengajak masyarakat mulai membiasakan pengelolaan sampah dari rumah tangga, seperti mengurangi sampah plastik dan memilah sampah sesuai jenisnya. Langkah kecil yang dilakukan bersama dapat memberi dampak besar bagi lingkungan. Persoalan sampah sendiri menjadi perhatian serius di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada 2025 bahkan menyatakan kondisi darurat sampah setelah sejumlah tempat pemrosesan akhir mengalami keterbatasan pengelolaan dan tidak lagi mampu menerapkan sistem yang sesuai standar lingkungan. Selain itu, di hari yang sama, pada titik berbeda di Kabupaten Barito Kuala, Desi kembali menggelar sosialisasi Perda nomor 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Ia menilai toleransi penting dijaga di tengah keberagaman masyarakat. Saudara, edukasi terkait perlindungan konsumen semakin diperlukan, apalagi kaitan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, selain kolaborasi LPKSM dan pemerintah. Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN sebagai lembaga negara independen yang dibentuk oleh pemerintah, keberadaannya sangat membantu mengembangkan dan memperkuat perlindungan konsumen. Mengingatkan pentingnya sosialisasi dan edukasi hak-hak konsumen, selain sinergi dan kolaborasi pemerintah dan pihak terkait. Ketua Komisi Kerjasama dan Pengkajian BPKN Laksminingsih mengatakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi landasan penting dalam memastikan hak-hak konsumen terlindungi. Kaitan sinergi pemerintah daerah dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM sangat penting dilakukan, termasuk dukungan terhadap BPSK. Di dalam melindungi konsumen, karena saya bilang perjuangan karena ini pekerjaan yang nggak ada uangnya, ya itu mereka benar-benar ya. Saya salut dengan keinginan mereka untuk tetap melakukan perlindungan konsumen, walaupun ya tadi untuk dalam hal materi tidak bisa.
Ketua Lembaga Konsumen Intan Kalimantan, Fauzan Ramon menegaskan, di Kalimantan Selatan pelibatan LPKSM dalam pengawasan layanan publik pemerintah juga harus diperhatikan, seperti rumah sakit dan PDAM. Kita siap diundang dari pusat, tiket sendiri, penginapan sendiri. Kita justru dengan ketua YLKI Intan, duit pribadi yang keluar. Apa tujuannya? Masyarakat itu dilindungi dengan undang-undang konsumen. Kalau kita berharap gaji, memang tidak ada gaji. Dan wajib itu. Kalau mau itu, pengawasan itu berfungsi. Saya berani bicara. Selama ini, keberadaan LPKSM berjalan secara mandiri, termasuk operasional. Padahal dukungan anggaran oleh pemerintah juga sangat penting. Ya, saudara, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Waktu malam di Bukit Mamake Sarangtiung, Kota Baru melekat dengan suasana asri dan damai, menghadirkan jeda di antara hamparan pegunungan dan landscape laut di wilayah Sahijaan. Mari menelisik singkat keindahan salah satu ikon wisata Kota Baru ini melalui liputan berikut. Berbeda dengan suasana ramai, pada sore hari menyambut matahari terbenam. Langit malam di Bukit Mamake diisi lembutnya hembusan angin ditemani serangga yang saling menyahut. Atmosfer damai dan tenang membawa kesan berhentinya waktu di wilayah hutan lindung yang masih terjaga kealamiannya. Langit mendung menutupi lautan bintang yang biasanya terbentang menyelimuti arah pandang. Namun, gemerlap tetap mendulang melalui rangkaian cahaya jembatan pandang yang tampil dengan wajah yang berbeda dibandingkan saat matahari masih mendulang tinggi. Hadirnya warna melalui rangkaian pola di bangku dan susuran jembatan menemani kilauan malam yang berasal dari hiruk-pikuk permukiman di kota dan desa sekitar Sarangtiung. Pencahayaan halus turut menghiasi sudut-sudut istirahat di sekitar puncak bukit, membuat sajian sederhana terasa begitu nikmat dan mewah. Sebagai salah satu ikon wisata Kota Baru, Bukit Mamake tidak hanya ditamui oleh wisatawan Pulau Laut saja. Pesona Bukit Mamake yang dikabarkan melintasi batas wilayah juga mengundang minat dari pengunjung di luar pegunungan Bamega. Seperti Dinda, pengunjung yang datang jauh dari kota Banjarmasin ini menikmati damainya malam Bukit Mamake untuk pertama kalinya. Dirinya pun berminat berkunjung kembali untuk menikmati suasana sore di Bukit Mamake. Kak Dinda sendiri ini ada pertama kali atau sudah sering ke sini, Kak? Baru pertama kali. Bagaimana kesannya? Kesannya sebenarnya bagus, lampu-lampunya oke, terus juga tempatnya juga bagus. Lebih ke asri. Tapi kalau misalnya malam nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya untuk tempat dan lampu masih oke lah. Kira-kira kakak bakal kesini lagi nggak? Mungkin sore. Bakal ngelihat lautnya maybe. Bukit Mamake, sebuah lokasi wisata bisa dibilang baru berumur jagung. Namun keindahannya mengundang mata dari berbagai daerah di Kalimantan. Tidak hanya pemandangan alam asri dari kawasan hutan lindung, fasilitas pendukung seperti gazebo, musola, kantin dan toilet bersih membuat kunjungan di Gunung Mamake menjadi lebih nyaman. Pada kawasan sekitarnya pun, yakni Bukit Bapake, telah dibuka fasilitas para layang yang dikelola oleh tim profesional bersertifikat. Selama seminggu itu puncak kunjungan itu hari apa, Pak? Ya, ini ke hari hari libur biasa. Dan pengunjung pun yang datang itu ada dari Kalteng, dari Kaltim, Banjarmasin, semua kabupaten
yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau fasilitas di Bukit Mamake, ya kita punya gazebo, punya musala, punya kantin, punya toilet. Itu. Pengembangan wilayah ini sebagai lokasi pariwisata berangkat dari semangat pengembangan daerah melalui potensi sumber daya alam. Hanif Faisal Nurofik yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia merupakan salah satu penggerak pengembangan Bukit Mamake saat masih mengabdi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, wajah Bukit Mamake saat ini merupakan hasil dari perjuangan panjang para petani dan masyarakat di hutan kemasyarakatan Sarangtiung yang didukung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota Baru. Waktu itu kita inisiasi dengan Bapak Bupati, kebetulan saya saat itu masih menjadi Kepala Dinas Provinsi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pak Bupati dan Kepala KPH, ini di samping kanan saya, kemudian dengan inisiasi yang digagas oleh Pak Oyong, Pak ya. Kabuktan Sarangtiung mengelola daerah ini, dan hari ini kita bisa saksikan bahwa dengan ketajaman proyeksi serta kejelian di dalam mengelola wisata menghadirkan Gunung Mamake sebagai salah satu wisata andalan di Kabupaten Kota Baru. Puncak Bukit Mamake yang berada di titik 210 meter di atas permukaan laut ini menghadirkan pemandangan kota baru dari hutan, pemukiman perkotaan hingga lautannya, menjadikannya titik untuk melihat gambaran keseluruhan wilayah Saijaan yang bahkan dapat dirasakan pada malam hari. Menyambut kemeriahan ajang sepak bola usia dini Piala Presiden di tingkat provinsi, PSSI Kalimantan Selatan terus mematangkan persiapan. Sepak bola Piala Presiden usia dini untuk kelompok umur 10 dan 12 tahun menjadi ajang pembinaan sepak bola usia dini di daerah dari hasil seleksi kabupaten kota yang akan dijaring untuk menjadi wakil Kalimantan Selatan untuk bertanding di Piala Presiden tingkat nasional. PSSI Kalimantan Selatan menargetkan pelaksanaan Festival Sepak Bola Piala Presiden usia dini tingkat provinsi pada akhir Juni mendatang berjalan sukses. Berbagai persiapan terus dilakukan termasuk mematangkan kepastian jadwal turnamen pada bulan Juni ini. Sekretaris PSSI Kalimantan Selatan, Baktian Syah mengatakan, Piala Presiden pada tingkat Provinsi Kalsel yang akan digelar pada bulan Juni ini menjadi kegiatan seleksi menuju Festival Sepak Bola Piala Presiden usia dini tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 12 Juli 2026. Adapun mekanisme pertandingan akan menggunakan lapangan sepak bola yang dibagi menjadi 4 bagian dengan format 7 lawan 7 untuk kelompok umur 10 tahun maupun 12 tahun. Adapun untuk kelompok umur 10 tahun, pertandingan digelar selama 2 babak masing-masing 10 menit dengan waktu istirahat 5 menit. Sementara kelompok umur 12 tahun bermain 2 kali 15 menit dengan jeda istirahat 5 menit. Baktian Syah berharap ajang ini menjadi bagian dari pembinaan sepak bola usia dini jangka panjang, sekaligus menjaring wakil Kalimantan Selatan untuk bertanding di tingkat nasional, 1 tim sepak bola untuk kelompok umur 10 dan 1 untuk kelompok umur 12 tahun. Hasil kompetisi atau festival di masing-masing kabupaten kota akan kita tindak lanjuti dengan pelaksanaan di tingkat provinsi Kalimantan Selatan, karena di tingkat pusat itu akan dilaksanakan di tanggal 7 sampai 12 Juli, maka secara otomatis di tingkat provinsi harus dilaksanakan sebelum tanggal itu. Nah, kita punya ketetapan insya Allah akan dilaksanakan di akhir bulan Juni ini. PSSI ya, seluruh Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota mengharapkan agar animo anak-anak yang pertama ini dasar basic bagi anak-anak untuk berkecintaan terhadap sepak bola ini akan tambah rame, sehingga dengan ramenya sepak bola diminati oleh seluruh pelajar, seluruh anak-anak,
maka ya potensi-potensi itu mudah kita cari atau dapatkan. Baktiansyah menambahkan, Piala Presiden yang gelar di setiap daerah di tanah air yang puncaknya akan digelar di tingkat nasional pada Juli mendatang. Merupakan bagian dari harapan pemerintah untuk menjadikan ajang ini sebagai salah satu upaya pembinaan sepak bola usia dini secara menyeluruh di tanah air. Selain itu, pertandingan sepak bola Piala Presiden di tingkat Provinsi Kalsel juga menjadi wadah penjaringan wakil Kalimantan Selatan untuk bertanding di tingkat nasional. Berikut perakiraan cuaca esok Kamis 4 Juni 2026. Informasinya akan disampaikan Perakirawan Uli Mahanani dari Stasiun Meteorologi Samsudinor Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari, Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Uli Mahanani, Perakirawan Stasiun Meteorologi Samsudinor Banjarmasin. Sobat Cuaca, dalam beberapa hari terakhir BMKG memantau adanya penguatan monsun Australia yang berperan dalam membawa massa udara kering di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk diantaranya wilayah Kalimantan Selatan. Perkiraan angin lapisan 3.000 feet di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Secara umum di Kalimantan Selatan pada esok hari, angin permukaan dominan bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 23 km per jam. Untuk saudara antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 99%. Pada pagi esok hari, kondisi secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah hulu sungai selatan, hulu sungai tengah, hulu sungai utara, dan Balangan. Serta perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Tanah Bumbu dan Kota Baru. Untuk perakiraan cuaca pada siang hingga sore hari secara umum berawan, namun terdapat wilayah dengan perakiraan cuaca hujan ringan, yaitu di hulu sungai selatan, hulu sungai tengah, dan Balangan. Selanjutnya, perakiraan cuaca pada malam hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sedangkan pada malam hari umumnya berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga hujan petir di wilayah Barito Kuala, hulu sungai selatan, hulu sungai tengah, hulu sungai utara, Balangan, dan Tabalong, serta Tanah Bumbu dan Kota Baru. Kita beralih ke informasi perakiraan nih gelombang. Untuk esok hari nih gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berada dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tukang, dan kapal feri terhadap gelombang tinggi di perairan tanah laut yang dapat mencapai 2,5 meter. Kami tetap mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau yang ditandai dengan perubahan cuaca panas terik menjadi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dengan angin kencang berdurasi singkat, dan waspada juga terhadap potensi angin kencang serta menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi seputar Kalimantan akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Borneo. Saudara, lahan pasca tambang seluas 65 hektar di Kutai Timur diubah menjadi kawasan pertanian produktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Program yang digagas Polda Kalimantan Timur bersama sejumlah mitra ini menjadi contoh pemanfaatan lahan bekas tambang yang berkelanjutan.
Lahan pasca tambang seluas 65 hektar di Desa Singa Gembara, Kutai Timur, kini dimanfaatkan menjadi kawasan pertanian produktif melalui program Industrial Farming Pit J. Penanaman benih jagung secara simbolis dilakukan oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro bersama Forkopimda Kutai Timur dan salah satu manajemen perusahaan tambang. Kegiatan ini menandai komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kapolda Kaltim menyebut program ini menjadi bukti lahan bekas tambang dapat diubah menjadi kawasan produktif. Pihaknya juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam mendukung program ketahanan pangan di Kutai Timur. Ketahanan pangan bukan lagi sebagai hanya sekedar isu pertanian, tetapi merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Untuk itu, Polri tidak hanya melaksanakan tugas. Sementara itu, Wakapolres Kutai Timur Kompol Ahmad Abdullah menyebut kehadiran Kapolda menjadi motivasi untuk terus mengembangkan pemanfaatan lahan serupa di Kutai Timur. Pihaknya berkomitmen terus bersinergi dengan Pemda, TNI, perusahaan, dan kelompok tani dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Terkait dengan program ketahanan pangan, kami laporkan Jenderal bahwa dilandasi dengan adanya MOU, kami buat MOU dengan Pemkab Kutim di akhir tahun 2024 dan di breakdown dengan PKS. Dengan Pemkab Kutim dalam hal ini instansi teknis yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka kerjasama dan dukungan melaksanakan program ketahanan pangan. Dan MOU yang terakhir kami melaksanakan MOU dengan PT KPC. Ini korelasinya dengan industrial farming. Program Industrial Farming ini diharapkan menjadi proyek percontohan dalam pemanfaatan lahan pasca tambang, sekaligus menunjukkan bahwa sinergi antar pihak mampu mengubah lahan bekas tambang menjadi sumber pangan dan harapan baru bagi masyarakat. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Sebelum mengakhiri Kalimantan Selatan hari ini, kita ikuti kilas balik berita utama hari ini. Mantan Kadisdik Banjarmasin ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi sewa server. Operasi Antik Intan 2026 Polresta Banjarmasin sita 1,4 kg sabu. Total 4 jamaah haji Kalimantan Selatan wafat dan 9 masih dirawat di rumah sakit. Tuntas sudah perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Mela Azani, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.